diskusikan teman-teman kepada kementerian yang datang ke Jogja. Kalau kunjungan terkait kunjungan kami menyampaikan kami kurang langsung dulu. Apa? Belum paham Pak. Menyampaikan kembali terkait ini kami belum paham, belum kami sampaikan lagi. Seperti yang saya pernah tanyakan ke Pak Bambang Bambang, laporan waktu itu 2011 tentang izin frekuensi. Kami teman-teman relawan di Merapi mendirikan RPU itu tanpa izin bangun karena itu darurat dan itu akan dilaksanakan operasional oleh Bapak. Saya menentang. Waktu itu Bapak sudah komunikasi nggak dengan kementerian bahwa di DPR itu sudah diputuskan ada beberapa 3 daerah tingkat darurat yang diizinkan teman-teman relawan itu mendirikan RPU tanpa harus izin. Jogja, Padang, dan Papua. Itu Pak Bambang Dalmon itu mau narik RPU di daerah di Kertoturi. Itu saya yang maju. Sampai saya datang ke Bambang. Sudah dilaporkan belum? Teman-teman daftar relawan yang memberikan RPU ke kementerian. Belum Pak Bambang Dalmon. Itu dengan kepala pimpinannya ibu Pak. Kalian itu ditunggu oleh kementerian segera sampai. Akhirnya kita tidak kena operasi. Itu saya kembalikan kepada teman-teman di daerah. Apakah sudah melaporkan enggak pelanggaran aplikator dari Grab, Gojek segala macam untuk melaksanakan layanan pengantaran barang dan makanan ini ke kementerian? Mungkin non-sewu sebelumnya itu sudah dibahas kementerian dengan Komisi 5 dan itu dijadwalkan dalam Prolegnas. Apakah teman-teman tidak melaporkan ini kepada kementerian? Ini dari Kemeninfo ya Pak ya, mohon maaf Pak Sabto ya sebelumnya. Itu seperti sama yang saya lakukan. Pasti dari kementerian menanyakan ada masalah apa di daerah. Setiap 3 bulan sekali, kalau enggak 6 bulan sekali. Ada enggak masalah ini dilaporkan ke kementerian dengan? Maksudnya Pak Paijo mungkin kayak tadi ya, kita dari dinas, dari kementerian menanyakan itu, maksudnya dari Kominfo juga menanyakan ke kementerian atau gimana? Pak Menteri itu pasti tanya. Nah ini juga ada masalah enggak? Ya. Seperti pengalaman saya 2011 itu. Kementerian menanyakan ke Balmon, nah ini juga ada masalah enggak? Wah Pak, ini. Nah ini juga masalah tentang izin RPU yang tidak berizin ini. Apakah selama ini Menteri itu menanyakan kepada teman-teman itu tentang masalah enggak? Kalau terkait langsung Pak permasalahan tadi disampaikan misalnya di daerah ada permasalahan apa sejauh selama ini yang kami temui belum sampai dari kementerian menanyakan ada masalah apa. Justru seringnya itu kita yang berikan yang proaktif sendiri Pak. Tadi yang kita sudah menyampaikan membuat kajian total staff, kita bersurat kepada kementerian, mekanismenya kita sudah ikuti dan ternyata memang sebelum ada respon dari kementerian. Nah kalau prosedurnya seperti itu. Jadi kan sudah melakukan tentang layanan terjun ini kan? Sudah pada lalu dalam staff itu dalam kajian. Saya minta datanya, kapan dengan mengajukan ini ke kementerian, tanggalnya dan tahunnya ya? Mungkin nanti saya coba. Nanti saya sambung ke pusat. Jadi memang aplikasi ini kan dari kementerian izinnya ya Pak? Ya. Tahu saya dari kementerian Kominfo. Nah saya juga nggak tahu nih kalau di dinas Kominfo ini apakah bisa seperti kami di dinas perhubungan juga selalu komunikasi dengan Kementerian Perhubungan gitu. Nah kalau di Kominfo itu saya nggak tahu bisa nggak misalnya tadi yang seperti Pak Paijo sampaikan melapor ini ada kegiatan food delivery ataupun aplikasi apa jenisnya food delivery Shopee ternyata beroperasi. Maksudnya seperti itu ya yang saya tangkap. Bisa enggak dari dinas Kominfo
ke Kementerian Kominfo gitu kan. Ya mungkin secara kedinasan Pak Nek, dengan dinas perhubungan ini kemungkinan bisa. Cuma tadi kalau untuk responnya ataupun kita menekan sejauh mana, nah itu yang kita tidak tahu ya dari masing-masing. Dalam arti gini Pak Sabto ya, saya perlu data. Misalnya nanti yang disampaikan dari teman-teman dulu, kita ketemu dengan calon wakil presiden yang senang gitu. Nah nanti dari datanya dulu, ini dari teman-teman Jogja berkirim surat ini tanggal sekian, tapi belum ada tanggal. Itu maksudnya buat data kita. Ya. Nanti yang dari dinas tak kasih, kalau yang dari perhubungan tak kasih. Ya. Saya minta nanti dari Kominfo ya, tanggal berapa mengirimkan masalah ini ke kementerian. Ini kan dan nomor suratnya. Yang dari yang ke kementerian itu dari Pak Oyot pernah. Kemudian dari Pak Sekda ini juga ke Pak Direktur. Ini nanti monggo kalau menjadi pegangan jenengan. Jadi nanti kalau misalnya Nur Jamu jadi kita ketemu dengan Mas Gibran, ada tamu delay, ini loh, ini udah ngirimi surat nih. Itu udah lama kita ngajukan. Ya kan dari 2 tahun yang Seingat saya dulu pas aksi itu Kominfo kan janji mau membawa ke Rakernas di bulan September. Membawa masalah ini ke Rakernas, apakah itu sudah dibahas di Rakernas Kominfo atau belum? Kominfo antar daerah tapi. Nah, soalnya dulu pas aksi diterima sama Kominfo dan Kominfo sendiri yang berjanji untuk membawa ke Rakernas di bulan September 2023. 2023 2023 ya? 2023 di luar oh, iya. 2023. Oh, iya mana wali tak tekoke iki. Oh, iya. Nanti yang mau Kalau itu di tingkat pimpinan kami belum kami mungkin nanti saya coba koordinasikan dengan pimpinan. Soalnya dari itu wis dulu Pak awal Gubernur pimpinan si Sekda itu lho. seakan-akan Ini yo ngomongin selalu melempar, kalau disut kan selalu menerima kita, selalu open untuk diskusi atau apa. Tapi kalau dari Kominfo mereka selalu bilang kita tidak ada akses untuk ke pusat seperti itu, dan ketika kita rame-rame ke sana ke Kominfo dan jadi untuk dibawa Rakernas. Itu enggak tahu. Ternyata itu nanti disisir apa dikinang. Saya tahu Mbak, mohon maaf ya. Kan benginan. Saya di DPD juga tak gini Mbak, tapi nggak saya nyalain. Benginan ya. Saya memang candu Mbak, mohon maaf. Saya juga tahu, saya juga menghormati. Jadi nggak saya nyalakan dari tadi. Iya. Bahasa yang nyata aja Pak. Iya. Ini belum ada responnya Pak? Belum. Sama sekali. Iya dua-duanya. 3 kali kelihatannya. Pak. Oke. Nah, Dan follow up terus nggak? ya Follow up follow maksudnya up-nya. tentang waktu follow up-nya sebulan sekali kan? Sudah. 2 minggu yang lalu Pak Sabto juga, Pak satunya tadi Pak Sabto yang bawahnya jenengan itu, Pak Alga itu juga menyampaikan sudah mau follow up. Kita itu kan ada teman-teman ya, kita kan dari sekolah perhubungan kan ada teman-teman sana. Jadi kita biar Saprian Mas, ini sampai di mana? Ya belum ada. Terakhir itu yang terakhir. Baik, kita minta ini boleh Pak ya? Mau bukan gitu. Karena ada kata dua itu kan? Mana jenengan bisa menanyakan di sana membahas. Makanya gini, saya minta data seperti ini jika nanti kita laksanakan usulan dari teman-teman biro hukum. Jadi kita punya data loh, kok daerahnya sini loh Pak. Jadi saya juga minta teman-teman dari Kominfo tadi sudah menyebutkan mengirimkan ke kementerian. Saya minta datanya, kapan mengirimkan? Ya mungkin Mas, menyambung aspirasi teman-teman ini, ya bersurat resmi aja sih nggak apa-apa ya menurut saya. Walaupun mungkin selama ini tidak dilibatkan atau tidak secara ya foto kita kira atau dilibatkan belum bikin penaturan ini, tapi kan kebetulan kita itu ada jaringan dengan teman-teman bisa langsung sana. Kita juga ada masih ada jaringan dengan Langsung lah. DPR gitu. Jadi memang terus terang aja yang saya ini di bawah itu bahwa kemarin kenapa tidak jadikan prolegnas itu karena ada lobby-lobby Mas. Tahu sendiri. Dulu tingkat sana Ya ya. kan bisa. Saya 10 tahun jadi sawapi di DPR 2004 sampai 2014. Jadi tahu bagaimana jaringan di atas. Harusnya masuk di prolegnas bisa hilang. Itu karena lobby-lobby.
Jadi prolegnas itu wis ngono ya Pak. Cara dia sodok-sodokan itu. Iya. Lobby dari operator ya tak gitu. Oh. Sekarang tinggal menghitung sih. Komisi 5 ada 50 anggota. 5 pimpinan dewan, 45 anggota. Dari kementerian ada dirjen ada 5, ada menteri. Mereka udah berhitung. Oh kita hitung ya. Kalau saya nonton itu Ya. Dan menjawab Pak Sana Baik mungkin ya. Saya setuju dengan Pak Satrio. Dan salah satu problem kemudian tidak lolos karena materi yang kemudian berusaha untuk dibuat itu enggak cuma ojol, ada parkir, ada apa namanya keperluan untuk membangun satu lembaga khusus terhadap keselamatan, ada lagi mengenai apa itu ruang jalan macam-macam. Jadi ketika prolegnas itu kita usahakan untuk ojol, itu kemudian malah meluas. Nah, jadi kalau bahasa simpelnya itu rumah kami bocor, kami menggang tukang atap Pak Dadang, yang teko malah Tukang listrik, tukang. Jadi meluas ya fokus. Nah, jadi yang kemudian tersinggung dengan kehadiran mereka ini juga ikut melobi supaya di close. Akhirnya kami ojol pun ikut ke Solo karena orang yang tadi bermain itu nggak cuma aplikator saja, ada banyak lain. Karena tadi itu sing toko uangnya macam-macam. Sesuai kepentingan masing-masing ya. Tapi kami terlepas dari itu, Undang-Undang 22 yang saat ini sudah ada pun dari kajian kami tanpa merevisi sudah cukup dengan penambahan tadi itu. Saya malah perlu direvisi Mas. Dua-dua itu nah. Dari kami ya. Nah, kan lagi-lagi gini Pak, kepentingan kami kan ojol, kepentingannya kan lain. Makanya nanti Termasuk kemenangan tadi dah saya. Daerah itu sama sekali sekarang wes. jadi ketika pintu revisi ini dibuka, ya sing teko ya jenengan, ya lagi berarti kita tuh aja malah kepilih. Ya nah, kita masih bisa lah nyelip panjenengan itu lah misalnya ada revisi ini. Artinya kan gini Pak, perjuangan kami itu memang tiada hentinya sampai saat ini. Darah kami itu masih berkorban ya. Bahkan kami sampai ini Kambias yang tadinya di belakang layar ini sekarang sudah muncul gunung Pak. Karena kami sebenarnya berjuang itu memang motivasinya dari bawah, benar-benar dari teman-teman ojol sak Jogja ini saat ini. Tujuan kami hanya satu, mensejahterakan ojol, mensejahterakan mitra. Gitu. Artinya ketika kita mencoba untuk mensejahterakan mitra, rakyat Indonesia ini sesuai Undang-Undang Dasar 45 kan sejahtera, adil, makmur dan sejahtera gitu. Makanya kami, kenapa seringkali kalau sudah mentok demo, ya itulah yang bisa dilakukan. Dengan demo itulah kami bisa mengambil hati para pemangku kepentingan yang di pusat sana. Kalau kami sudah mencoba dengan cara baik-baik seperti ini, audiensi kita baik-baik, audiensi berdiskusi. Harapan kami adalah aspirasi kami disampaikan melalui daerah. Tapi ketika ternyata mentok-mentok, ya terpaksa kami harus turun ke jalan lagi. Dan memang kami akan merencanakan untuk aksi nasional terkait hal ini. Tapi memang kami selalu melakukan audiensi seperti ini untuk mencegah aksi-aksi itu sebenarnya. Tapi kalau ternyata mentok ya gimana lagi ya Pak Sabto Pak Ijo? Ya. Aksi nasional bisa terjadi lagi. Ini tambahan sedikit. Tambahan sedikit ya. Jadi kalau bapak-bapak saya ingat, bapak ibu masih ingat, kita memperjuangkan mengukakan dari 2000 berapa? 2003. Pemerintah pusat di ACC kapan? 2012. Setelah apa? Demo besar kan? Di sini. Pemda maju. Level Pemda itu. Pemda maju, Pak Gubernur maju ke Jakarta lobby presiden, ganti presiden dari Bu Mega sampai Pak SBY. Kamu bisa tembus. Kenapa? Karena demo. Berarti Anda sudah demo itu. Kenapa saya cerita? Karena setelah undang-undang itu disahkan dari Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan buku risalah sidang proses pembahasan undang-undang. Di kata pengantar